Yuna nafas besar karena istrinya sudah berbaring di kasur. Dia tak sadarkan diri. Benar-benar bikin malu saja, gumamnya sambil melipat tangan di dada. Sebaiknya kalian istirahat, aku akan kembali ke villa, ucap Taeyong langsung berbalik pergi meninggalkan mereka. Yan dan Yuna menatap punggung pria tinggi itu sayu. Oma, ada apa dengan Jana Joshi? Kenapa tadi dia berteriak di depan apa? Tanya Aren menatap ibunya bingung. Jana Joshi sedang mabuk, jadi dia tidak sadar sedang ayammu. Dan siapa yang apa bunuh? Kak Joshi bilang apa telah membunuh? Apa itu benar, Oma? Dia langsung menoleh ke arah Yuna menatap wanita itu agar membantunya menjawab untuk pertanyaan putranya. Yuna lalu berada di depan anak itu sambil memegang kuda menyerang. Ayahmu kan seorang polisi, jadi membunuh penjahat itu hal yang wajar. Kamu mengerti kan tugas polisi itu apa? Tentu saja aku bangga. Itu berarti ayahku telah melakukan tugasnya dengan baik. Aku ingin menjadi seperti apa suatu saat nanti, memberi hukuman karena telah merugikan masyarakat, ucap dan bangga. Mendengar jawaban putranya, Ian bisa mendapat bayangan jika suatu saat Ren tahu tentang masa lalu orang tuanya. Anak itu tak akan membenci Taeyong yang telah membunuh orang tuanya karena Taeyongnya menjalankan tugas. Setelah menidurkan Ren, Ian mendatangi villa tempat Taeyong tinggal yang berada tepat di sebelah villa tempat tinggalnya wanita itu. Ambil lewat di pintu yang berada di halaman belakang yang menghubungkan dengan halaman belakang villa Taeyong. Setelah menidurkan Ren, dia melangkah ke dalam dan mencari keberadaan pria itu. Semakin masuk ke dalam hingga dia menemukan Taeyong yang berdiri di pinggir kolam renang yang ada di sana. Dan wajahnya terlihat sedih, tetapi tampak sayu. Yang pun pelan mendekati pria itu. Taeyong menoleh ketika merasa ada seorang datang mendekati dia. Sedikit kaget ternyata yang datang itu adalah Yen, namun dia kembali mengalihkan pandangannya. Rencana hati yang tersenyum masam yang diucapkan Jin semuanya benar, aku pantas menerimanya. Yang terdiam menatap pria itu beberapa detik kemudian menundukkan kepalanya. Kuda tangannya ingin mengatakan itu permisi, ucapnya kemudian berbalik. Yen, suara Taeyong tiba-tiba terdengar memanggilnya. Memperlangkah Yen terhenti dan berbalik kembali menghadap pria itu. Taeyong menatap wanita cantik di depannya lalu pelan mendekat. Ian terdiam, entah kenapa bibirnya terasa sangat berat menjawab pertanyaan itu di depan Taeyong. Taeyong bisa membaca sorot mata Ian sangat jelas. Wanita ini yang tidak langsung menjawab pertanyaannya karena Ian tak terlihat bahagia. Dia tentu saja aku bahagia bersamanya seperti kau yang bahagia ketika bersama Yuna. Guman Ian sedikit menunduk, tak berani menatap mata pria itu lagi karena dia tahu Taeyong sangat pandai membaca pikiran seseorang. Aku tak suka belajar mental.
di depanku meskipun itu hanya memegang tangan atau saudara perlukan. Aku tak rela kau menikah dengan pria seperti Jin. Aku tak suka melihatmu terlalu dekat dengan Jin. Apa kau juga merasakan hal yang sama ketika aku dekat dengan Yuna? Jawab Taehyung tanpa jeda. Yan menelan ludahnya beberapa kali. Lagi-lagi dia tak bisa menggerakkan bibirnya. Padahal dia tinggal menjawab tidak. Tapi kenapa rasanya sungguh sulit menjawab pertanyaan yang dilontarkan pria itu? Jika aku hanya main-main waktu itu, bisa saja aku hanya mengambil mahkotamu dan mengeluarkannya di luar. Aku tak mungkin menjadikanmu ibu dari anakku. Aku benar-benar mencintaimu. Mata Yan sedikit berkaca-kaca, tenggorokannya terasa sangat dekat. Maafkan aku tidak bisa menemanimu di saat-saat sulit, tapi kumohon berikan aku kesempatan sekali lagi untuk menebus kesalahanku. Biarkan aku berada di dekatmu. Aku akan menjadi pengganti orang tua dan kakakmu. Aku akan melindungimu dan aku tidak akan membiarkan kalian kesusahan sedikit. Ian masih mematung di tempatnya berdiri, tangannya pelan terangkat lalu mengusap air mata di pipi Taehyung dengan lembut. Dia menatap wajah putus asa pria di depannya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana jika kau tetap tidak menerimaku. Kumohon maafkan aku, berikan aku kesempatan untuk menjagamu dan anak kita, lirih Taehyung. Ian melihat tulisan dari mata pria itu. Semua yang telah terjadi, biar bagaimanapun itu adalah tugas yang harus dia lakukan meskipun caranya salah. Tapi sejujurnya Ian tak bisa berbohong kalau sebenarnya ada rasa tak suka saat melihat Taehyung dekat dengan Yuna. Ian menutup matanya dan membalas pria tinggi itu dengan pelan. Tubuhnya tidak bisa menolak Taehyung. Lidah mereka pun akhirnya bertemu. Taehyung menarik pinggang Ian mendekat hingga tak ada jarak lagi di antara mereka. Tangan Ian pelan naik dan memeluk pinggang pria tinggi itu. Dia merindukan ciuman memabukkan dari Taehyung yang membuat lawannya tak bisa menolak dan mau tak mau harus membalasnya. Suara desakan terdengar jelas di telinga masing-masing. Kedua bibir itu terpaut erat seakan sedang melampiaskan rasa rindu mereka selama ini. Taehyung mengelus leher Ian dengan lembut dan memperdalam ciumannya. Pria itu menikmati bibir kesukaannya dengan lembut. Setelah puas melakukan kerinduannya, pria itu akhirnya melepaskan bibir wanita di depannya dengan perlahan hingga ada benang tipis yang melintang di antara bibir keduanya. Ia mengatur nafasnya, sepertinya bibirnya sedikit bengkak. Sekarang dia mengangkat pandangannya dan menatap pria di depannya juga sedang menatapnya lekat. Dia pun memegang tangan Ian membawa wanita itu masuk ke dalam film. Ian pelan bangun dari tempat tidur biasa dan memunguti pakaiannya terjejer di lantai mejana. Ternyata yang merapkan rambut panjang Ian. Mejana, aku harus kembali ke villa, takutnya Ren bangun dan mencariku. Dia mengaku menatap tubuh Ian saat ini sudah kembali menjadi miliknya. Jaya mereka aku meminta satu permintaan. Apa? Tanya Yonata pria di sampingnya.
Ian mengangguk pelan lalu tersenyum tipis. Baiklah, Theo tersenyum dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Istirahatlah nanti, kau pasti sangat lelah mengimbangi. Biar aku yang menjaga dan seharian ini. Kau mau? Ian mengacak bibir. Theo sekilas lalu melangkah dengan pelan keluar dari kamar Theo. Ian melangkah pelan sembari memegang badan bawahnya. Pinggang benar-benar nyaris setelah melewati malam yang panas bersama Theo. Ada kesian memegangi pinggulnya. Yuna pasti langsung mengetahuinya jika aku terus berjalan seperti ini. Tapi ini benar-benar nyari. Baru saja membuka pintu kamarnya, suara sudah terdengar memanggilnya. Ian pun langsung menoleh dan tersenyum lebar. Di mana kau pagi-pagi seperti ini? Teh Yuna masih dengan mata tertutup melangkah menuju dapur. Aku baru keluar menghirup udara segar sebentar lalu masuk lagi. Oh, aja masa sarapan denganku sebelum perlalu lagi terbangun. Ujar Yuna santai sambil meneguk minumannya. Sepertinya aku sedang tidak enak badan, aku ingin istirahat dulu. Ia langsung berbatuk-batuk. Maaf, aku tak bisa membantu Yuna. Lanjutnya dia langsung masuk ke kamarnya. Yuna menatap Ian tanpa berkedip. Kenapa tingkahnya aneh sekali? Tadi dia bilang keluar mencari udara segar, sekarang malah tidak enak badan. Ada apa dengan sahabatnya itu? Ian mengunci pintunya dan menghela nafas lega. Setidaknya hari ini Yuna tak boleh melihat cara berjalannya. Mudah-mudahan besok rasa sakitnya sudah hilang. Oma, pengeluarannya sudah bangun dan memperhatikan tingkah aneh ibunya. Ia tersenyum dan mengangguk pelan nih. Sepertinya Oma hari ini sakit Ren. Kamu tak apa-apa kan jika hari ini temani dengan apa dan Yuna ibu? Ayo kita ke dokter Oma aja Ren. Tidak perlu Oma, hanya udah istirahat saja hari ini. Sekarang kamu cari Yuna ibu dan minta sarapan padanya, mengerti? Yuan mengusap rambut putranya. Mengerti, tapi Oma semua tidak apa-apa kan? Tanya dan memastikan. Ia menatap punggung Ren. Maafkan Oma, semalam Oma habis memaskan sekaligus membuatkan Adit untuk menghambatinya dan langsung melepaskan tubuhnya di tempat tidur. Tubuhnya terasa remuk dan hanya ingin tidur sekarang agar tenaganya pulih kembali. Aku bisa mandi sendiri, mau santai saja. Baiklah, setelah mandi cepat kembali ke sini untuk sarapan. Nih, mau coba dan lalu berbalik menuju kamar mandi. Yuna tersenyum sembari geleng-geleng kepala melihat anak lucu itu. Taeyong datang ke village dan melihat Yuna sedang meletakkan makanan di meja makan. Berbagai Yuna siap-siapnya membuat wanita itu langsung menoleh dan tersenyum ke arahnya. Oh, pagi Daisy, kebetulan sekali kau datang. Sarapannya sudah siap, ucap Yuna. Taeyong melihat sarapan di meja. Wah, kelihatannya enak, ucapnya langsung duduk di kursi. Taeyong itu tersenyum, tentu saja dia sangat senang hari ini karena wanita yang dia cintai kembali menjadi miliknya setelah sekian lama. Di mana ya, En? Katanya dia sedang tidak enak badan dan ingin tidur saja seharian ini. Oh, dia mau paham. Di mana Ren? Apa suara anak itu langsung terdengar? Aku di sini. Ucapnya terdengar sangat lucu. Dia tersenyum lebar dan merentangkan tangannya ke arah anak laki-laki itu. Ren tertawa senang berlari ke arah ayahnya. Anak itu langsung naik dan duduk di paha Taeyong.
Rian mengangguk paham dan mengambil sandwich di depannya. Wah, sosisnya banyak sekali. Ibu sengaja meletakkan sosis yang banyak di sandwich itu. Rian dijawab Yuna tersenyum manis. Kemau ibu. Jen keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke dapur, membuka kulkas dan mengambil mineral, meneguknya hingga air di dalamnya hanya tersisa setengah botol. Setelah minum, Jen duduk di meja makan tanpa memperhatikan orang-orang di sekitar. Menatapnya, ya sebaiknya kau mandi dulu baru makan, kau masih bawa alkohol. Seru Yuna menutup hidungnya. Dia malah aku sangat lapar, saut Jen langsung menggigit sandwichnya. Yuna menatap Jen aneh. Ya, Jen, kau tidak ingat apa yang kau lakukan kemarin malam di restoran paman? Kemarin aku kenapa? Tanya Jen menatap Ren, kemudian menoleh ke arah Yuna. Apa yang terjadi kemarin? Tidak ada apa-apa, cepat makan sarapanmu, kata Yuna singkat. Jen tak melihat keberadaan Yan di sana. Di mana Yan? Katanya tidak enak dan sebaiknya biarkan dia istirahat, jangan diganggu. Oh baiklah, Jen mengangguk paham. Kali ini aku harus adil ya Ren, ucap Jen fokus membentuk pasir pantai di depannya. Iya Yosi, aku akan adil, saut dengan susu kotak coklat di tangannya. Yuna perhatikan Jen, terlihat sangat berambisi. Wanita itu pun tersenyum evil dan melangkah mendekati pria itu. Yuna sengaja menabrak istana pasir milik Jen dan menyebabkan istana itu ambruk dalam sekejap. Oh sorry, aku tak melihatnya. Namun Yuna tak sengaja tersandung sebuah balok kelapa membuat duonya goyah dan akan terjatuh. Kia Yunasi Teh kebetulan berada di dekatnya dengan cepat meraih pinggang wanita itu agar duonya tak terjatuh. Yuna menatap pria tampan yang sedang menolongnya saat ini tanpa berkedip. Yunasi, panggil Teh menyadarkan lamunannya. Yuna pun tersadar langsung mengalihkan pandangannya. Terima kasih Tayoshi, ucapnya gugup. Jadi sebenarnya kau jangan menolongnya, biarkan saja dia jatuh. Itu makanan adalah merusak kerja kerasku, Raja Hujan kesal. Tidak mau, Yuna berusaha melepaskan cengkraman tangan Jin. Jangan menolak, ini adalah akibat karena kau telah merusak istanaku. Yuna pun dengan wajah cemberut membantu Jin membuat istana pasir. Malah sekali harus dekat-dekat dengan pria menyebalkan ini. Dia lalu melihat ke arah Teo yang masih sibuk membuat istana pasir bersama Ren. Baru kali ini ada pria yang mampu menarik perhatiannya. Ternyata jika sudah mengenalnya, Teo adalah pria yang sangat baik. Kenapa kau ngegas? Aku hanya bertanya saja. Kau bicara lagi akan kumasukkan kumpulan pasir ini ke mulutmu. Theo ke kamarnya lagi menunggu dan buang air besar menunggu ada kesempatan dan Jen sedang merendah bersama Yuna di pantai. Dia tersenyum melihat wanita yang sedang berbaring di dalam selimut yang hangat, tangan Taeyong di sampingnya dan melus wajah cantik itu dengan lembut. Perlahan matanya terbuka saat merasakan tangan lembut seseorang menyentuh pipinya. Dia langsung tersenyum melihat pria tampan yang ada di hadapannya.
Ma, aku terlalu bersemangat ya, Musta Pramudian. Kuincana aku tahu kau merindukanku. Wajah Ian merona setiap mengingat kejadian panjang kemarin malam. Di atasnya Musa Ian lembut mendengarkan wajahnya mengajak bibir pink itu dengan lembut. Ian untuk matanya perlahan membalas ucapan peri itu yang berubah menjadi lembat dan lembat dan lembut. Ian untuk matanya perlahan membalas ucapan peri itu yang berubah menjadi teh menahan tengkuk Ian dan semakin berdalam. Yuna kembali ke villa untuk mengambilkan sebilah kecil minuman di kulkas. Tanpa sengaja dia menoleh ke arah kamar Ian yang pintunya sedikit terbuka. Ian pun melangkah mendekati pintu itu. Siapa tahu Ian sudah bangun dan ingin dibuatkan minuman atau makanan untuknya. Tangannya memegang gagang pintu lalu mendorong lebih lebar lagi dan gerakannya langsung terhenti detik itu juga saat melihat dua orang di dalam itu sedang dengan mesra. Mata Yuna tak berkedip memperhatikan adegan di depannya. Matanya, dia pikir selama ini hubungan Ian dan Taeyong sangat buruk, tapi kenapa sekarang dia melihat ini?